إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin sidang Jumaah rahimakumullah. Kalimat hamdalah membuka khutbah siang hari ini. Berbekal harapan mudah-mudahan setiap aktivitas kita, setiap gerak langkah kita senantiasa ada dalam ridha Allah Azza wa Jalla, senantiasa dalam keberkahan, rahmah dan maghfirah Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba kepadanya ila akhiril hayah nanti. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin sidang Jumaah rahimakumullah. Bulan Ramadan memiliki target agar kita jadi orang-orang yang bertakwa. Ada banyak ayat yang membicarakan tentang takwa. Ada sekian hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membahas tentang takwa. Entah dari mulai anasir-anasirnya, entah dari mulai ciri-cirinya, atau dari mulai kriteria-kriterianya. Quran dan hadis cukup banyak membahas siapa itu orang yang bertakwa. Di antara kriteria, di antara unsur yang penting dalam takwa adalah kemampuan berlaku adil. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Maidah ayat ke-8, Allah Azza wa Jalla tegaskan, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Hendaklah kalian berlaku adil karena adil itu lebih dekat, sangat dekat dengan nilai-nilai ketakwaan. Hadirin sedang Jumaah rahimakumullah, sederhananya orang yang ingin sampai pada derajat takwa tidak hanya dengan jalur puasa Ramadan, tapi jika ada orang yang sampai pada derajat takwa, mulailah menjadi orang yang mampu berlaku adil dalam kehidupan sehari-harinya, dalam berbagai macam segmen kehidupan. Entah keluarga, berlakulah adil dalam keluarga. Entah dalam kehidupan bermasyarakat, berlakulah adil dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan dalam mengelola negara, berlakulah adil dalam mengelola negara. Hadirin sedang Jumaah rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak main-main dalam urusan adil ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau kemudian umat muslim terjebak dengan berbagai macam kezaliman, dengan berbagai macam ketidakadilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai harus menegaskan betapa pentingnya nilai-nilai keadilan,
sampai ada satu kasus di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana supremasi hukum diganggu gugat, di mana penegakan hukum diganggu gugat oleh beberapa sahabat yang mungkin pertimbangannya demi kemaslahatan kelompok tertentu. Maka Nabi tegaskan, jika seorang Fatimah binti Rasulillah dia mencuri, maka akan aku potong tangannya. Nabi berlaku adil dalam urusan supremasi hukum, tidak pandang bulu siapapun yang melakukan kesalahan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sekali lagi, aktivitas Nabi ini, putusan Nabi ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa Nabi tidak main-main dengan tema keadilan. Nabi benci betul orang-orang yang berlaku zalim, kapanpun dan dimanapun. Maka ungkapan seorang Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Majmu' Fatawa, beliau jelaskan, jika ada pemerintahan yang bukan muslim tetapi mampu menerapkan nilai-nilai keadilan, maka Allah tolong mereka karena nilai-nilai keadilan yang mereka terapkan. Tapi sebaliknya hadirin, jika ada pemerintahan orang-orang Islam, pemerintahan orang-orang Muslim, tapi tidak berlaku adil, layak bagi mereka untuk tidak ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, karena mereka tidak mau berlaku adil. Sekali lagi, urusan adil ini tidak main-main hadirin. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah. Jika disederhanakan apa itu adil, maka para ulama jelaskan isbatus syai' fi maudhi'ihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Peci ini murah hadirin, dan sepatu itu mungkin mahal hadirin, tapi sampai kapanpun semurah-murahnya peci, ia tetap ditaruh di kepala seseorang, bukan di kakinya. Dan semahal-mahal sepatu, berapa juta pun harganya, maka tetap tempatnya adalah di kaki, tidak akan tempatnya di kepala. Itu adil namanya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, urusan rumah tangga Nabi pastikan ada nilai-nilai keadilan di dalamnya. Jika ada orang yang ingin berlaku tentang poligami, jika ada orang yang ingin menikah, menambah istrinya 2, 3 atau 4, maka Allah tegaskan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu tidak sanggup berlaku adil, cukup satu saja. Nabi SAW melalui firman Allah Azza wa Jalla ingin tegaskan bahwa urusan rumah tangga ada nilai keadilan di dalamnya. Jangan sebatas karena ingin mengalirkan atau menyalurkan syahwat kemudian tidak berlaku adil, terutama dalam kurung pasangan yang kita kemudian nikahi. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, bahkan dalam pengasuhan anak Nabi pastikan ada nilai-nilai keadilan di dalamnya. Di zaman Nabi, seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyampaikan bahwa, ya Rasulullah, saya ingin ngasih kambing buat anak saya. Maka Nabi bertanya kepada sahabat ini, berapa orang yang akan kamu kasih kambing wahai saudaraku? Maka sahabat ini menjawab, hanya 1 orang saja. Anakmu lebih dari 1. Maka Nabi SAW tegaskan, jika kamu mau kasih, kasih semuanya. Jika tidak mau kamu kasih, jangan kasih semuanya. Kalau hanya 1 orang yang kamu kasih dan yang lain tidak kamu kasih, jangan kamu kasih. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam pengasuhan ada nilai-nilai keadilan, dalam menikah ada nilai-nilai keadilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak main-main dalam urusan menerapkan nilai-nilai keadilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin, hadirin sedang Jumat rahimakumullah, bahwa ada 7 golongan, di mana 7 golongan ini akan mendapatkan perlindungan Allah Azza wa Jalla, la dhilla illa dhilluh, ketika tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah Azza wa Jalla. Dan nomor satunya adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sekali lagi tema keadilan ini penting bagi umat muslim, dan Nabi SAW tidak main-main berbicara tentang keadilan. Jika ada seseorang yang tidak mau berlaku adil, maka urusannya fid dunia wal akhirah akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam bisnis pun butuh keadilan. Sampai Al-Quran jelaskan, wailul lil mutaffifin
alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kata Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang yang berbisnis, orang-orang yang berdagang, orang-orang yang berniaga, wajib atas mereka berlaku adil. Haram hukumnya bermain curang. Apapun alasannya, haram hukumnya bermain curang. Produk bagus, katakan bagus. Produk jelek, katakan jelek. Jika mahal, bilang mahal. Jika murah, bilang murah. Berlaku adillah hadirin. Karena Nabi SAW tidak suka orang yang berbuat zalim. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Nabi SAW suatu hari pernah dituduh tidak adil oleh seorang pemuda bernama Dzulkhuwaisirah. Saat Nabi membagikan ghanimah perang Hunain, Nabi dituduh tidak adil. Kata seorang pemuda ini, "I'dilu ya Rasulullah." Adillah wahai Rasul. Maka Nabi SAW tegaskan, jika aku tidak bisa berbuat adil, tidak ada orang yang bisa berlaku adil di muka bumi ini. Nabi SAW telah melakukan ajas keadilan ketika membagikan ghanimah perang Hunain, tapi kemudian dituduh tidak adil. Sederhananya hadirin sedang Jumat rahimakumullah, saat kita sudah berlaku adil, barangkali ada orang yang tetap menganggapnya sebagai bentuk ketidakadilan. Maka ungkapan seorang Luqman Al-Hakim menjadi penting saat ini. Bahwa kata Luqman Al-Hakim, kalamun nas la yantahi, bahwasanya ucapan manusia tidak ada akhirnya. Maka pastikan kita telah berlaku adil sesuai dengan ketetapan Quran dan Sunnah dalam kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, bahkan bernegara. Berlakulah adil sekalipun orang mungkin menganggapnya sebagai perbuatan yang tidak adil. Karena seorang Nabi SAW pun ada masa di mana Nabi dituduh tidak adil oleh seseorang. Walaupun akhirnya kata Nabi SAW, orang yang bilang tidak adil tadi namanya Dzulkhuwaisirah, kelak dari sulbinya akan lahir generasi orang-orang yang puasanya bagus, orang-orang yang salatnya bagus, orang-orang yang tilawahnya bagus, tapi bacaannya tidak mampu melewati kerongkongannya. Merekalah yang kelak menjadi generasi khawarij, orang-orang yang bodoh, menuduh Nabi SAW tidak berlaku adil. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, sebagai penutup di khutbah yang pertama ini, Nabi SAW memberikan pesan kepada kita semua bahwa kapanpun dan dimanapun tetaplah berlaku adil. Hatta hadirin sedang Jumat rahimakumullah, jika memang harus adil ini dinilai dijual dengan nyawa, maka tetaplah dengan nilai-nilai keadilan sekalipun kita meregang nyawa. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, ketika Nabi SAW membahas kezaliman lawan dari keadilan, hari itu Nabi bertemu dengan Aisyah dan para sahabat. Kata Nabi, ada kezaliman yang paling dahsyat, yakni menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Itu zalim yang paling dahsyat. Sebagaimana dalam sebuah ayat dijelaskan, inna syirka la zulmun azim. Dalam bentuk apapun tidak adil, zalim adalah haram hukumnya dan tidak dibenarkan dilakukan oleh umat muslim kapanpun dan dimanapun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sidang Jumaah rahimakumullah, jika ada yang hari ini masih ingin berlaku tidak adil dan zalim, maka ingatlah sebuah pesan dari seorang tokoh tabi'in bernama Ibrahim bin Adham. Kata beliau, boleh orang berlaku zalim, boleh orang bermaksiat, boleh orang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, boleh hukumnya, tapi dengan syarat. Dari 5 syarat, izinkan khatib sampaikan 3 syarat saja. Kata Ibrahim bin Adham, boleh orang durhaka, zalim, maksiat kepada Allah, tapi pastikan dia memenuhi salah satu dari 5 syarat. Yang pertama adalah, kata Ibrahim bin Adham, silahkan lakukan maksiat, silahkan lakukan kezaliman, tapi jangan lagi makan rezeki yang sumbernya dari Allah Azza wa Jalla. Jika mampu tidak lagi makan rezeki dari Allah, lakukan maksiat, lakukan kezaliman kapanpun dan dimanapun, kata Ibrahim bin Adham. Kemudian syarat yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, boleh melakukan kezaliman, boleh melakukan maksiat, tapi pastikan syarat yang kedua dipenuhi. Dia tidak lagi tinggal di bumi, dia tidak lagi tinggal di tanah milik Allah Azza wa Jalla. Jika ia sanggup tinggal di bumi dan di tanah selain milik Allah, lakukan kezaliman kapanpun dan dimanapun, kata Ibrahim bin Adham. Hadirin sedang Jumaah rahimakumullah. Dan ketiga, terakhir yang ingin khatib sampaikan, boleh orang lakukan maksiat, boleh orang lakukan kezaliman, tapi pastikan syarat yang ketiga terpenuhi. Pastikan bahwa Allah tidak pernah melihat kezaliman yang kita lakukan. Hadirin sedang Jumaah rahimakumullah, demi Allah, silakan lakukan maksiat, tapi pastikan Allah tidak melihat bentuk kezaliman kita, Allah tidak melihat ketidakadilan kita. Tapi jika yakin Allah Maha melihat kezaliman kita, yakin bahwa Allah Maha melihat ketidakadilan kita, takutlah kepada Allah, karena kezaliman akan dihisab baik dunia maupun akhirat, apapun bentuk kezalimannya. Semakin besar orang yang dizalimi, semakin berat sanksinya fi yaumil akhir nanti. Hadirin sedang Jumaah rahimakumullah, mudah-mudahan pesan ini bisa menjadi pesan sederhana tapi memiliki makna, bahwa al-zalim kapanpun dimanapun dalam bentuk apapun haram hukumnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.